tahukah kamu dari mana kertas itu berasal? Ya, kertas itu sering teman-teman gunakan saat pembelajaran tentunya untuk menulis, menggambar, bahkan untuk membuat origami. Lalu selain kertas, pensil nih temannya ya untuk menulis. Kira-kira dari apa ini kertas? Apakah dua-duanya dari benda asal yang sama? Nah, kali ini kita akan bahas di pembelajaran IPA kali ini. Tetap saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada openingnya ya teman-teman. Ya, ketemu lagi dengan Pak Agil dan pembelajaran IPA. Kali ini kita akan bahas mengenai sumber daya alam. Ya kan sudah dibahas oleh Bu Widi dan IPS. Nah, kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi, yaitu lebih menekankan pada pemanfaatan dan upaya pelestariannya tentunya. Ya, teman-teman saksikan dulu. Teman-teman, tidak bisa kita sadari bahwasannya kita sebagai makhluk hidup membutuhkan makhluk hidup yang lain. Ya, yang ada yang disebut dengan sumber daya alam tentunya teman-teman. Dan sumber daya alam itu sangat melimpah ya teman-teman. Ya teman-teman, kemarin minggu lalu kita sudah bahas mengenai makhluk hidup ya teman-teman, dari hewan, tumbuhan, bagaimana pelestariannya. Dan itu semua kita manfaatkan. Itu dia untuk dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Nah, sumber daya alam ini ada terbagi menjadi dua teman-teman. Ada yang sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Bedanya apa Pak Agil? Nah, intinya hayati itu adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, teman-teman bisa tebak sendiri ya. Lalu ada sumber daya alam non hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tidak hidup. Ya, seperti apa? Ya, teman-teman bisa tebak sendirilah. Ada batu bara, ada minyak bumi, emas, besi, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sumber daya alam itu juga pasti tentunya untuk bisa kita gunakan, kita olah dulu tentunya teman-teman. Ya, contohnya seperti pada sapi teman-teman. Sapi bisa digunakan dagingnya untuk kita makan, dan salah satunya adalah susu teman-teman. Ya, susu itu bisa jadi olahan yang sangat banyak teman-teman. Ada keju, mentega, minuman, kue, dan lain sebagainya. Termasuk baju yang kita pakai ini. Baju kita pakai ini dari apa menurut teman-teman? Nah, baju kita pakai ini berasal dari tumbuhan, yaitu berasal dari kapas, yaitu yang kapas yang berasal dari pohon kapas. Nanti kapas itu akan diproses menjadi benang, benang itu akan dijahit, jadilah pakaian. Lalu dari tanaman lagi nih, yaitu ada kacang kedelai. Nah, teman-teman, ada yang suka tempe dan tahu. Nah, itu pun sama teman-teman, dari kacang kedelai, teman-teman. Bahkan tahu oncom, teman-teman. Oncom juga itu berasal dari ampas sari kacang kedelai. Dari proses pembuatan tahu itu tidak dibuang teman-teman, difermentasi menjadi oncom. Jadi banyak olahan-olahan lain teman-teman selain yang tadi Bapak sebutkan yang berasal dari makhluk hidup. Sama seperti tadi kertas juga sama dari makhluk hidup, itu dari batang kayu tentunya teman-teman. Dari batang kayu sama ada prosesnya teman-teman. Kalau ingin tahu bagaimana proses pembuatan kertas dari kayu, boleh dicari di internet ya, karena prosesnya pasti cukup panjang tentunya. Nah teman-teman, dalam pemanfaatan sumber daya alam, ada kalanya kita pun sebagai manusia pun masih tidak sadar terhadap lingkungan teman-teman. Kita memang membutuhkan sumber daya alam, tapi kita pun harus cinta kepada alam. Nyatanya masih banyak kerusakan-kerusakan yang di alam. Contohnya seperti penebangan hutan. Ya, karena kebutuhan kayu itu sangat banyak teman-teman untuk pembangunan, buat kertas dan sebagainya. Tapi penebangan hutan ini tidak terkendali dan akhirnya hutan itu gundul dan akhirnya menyebabkan bencana, banjir, longsor dan lain sebagainya teman-teman. Karena tidak ada resapan air. Lalu menangkap ikan. Ya, kita boleh kan menangkap ikan di laut untuk mencari pencarian, tapi dengan cara yang baik tentunya. Tapi masih ada orang yang menggunakan bom ikan. Kayak gimana Pak Agil bom ikan? Teman-teman boleh dicari di Google. Itu lempar bom, duar, meledak, akhirnya ikannya pada mati gitu ya, lalu diambil. Itu pun akan merusak teman-teman, merusak terumbu karang. Terumbu karang yang indah itu kan di dalam laut. Nah, itu tuh sebagai tempat ikan itu hidup teman-teman. Lalu ada hutan bakau yang ada pinggir laut, itu pinggir pantai, itu ditebangi untuk dibuat rumah atau lain sebagainya, dan akhirnya menyebabkan tidak ada penghalang ombak, yang akhirnya daratan menjadi bagian dari lautan. Dan yang lain-lain tentunya banyak contoh kerusakan alam tentunya ya teman-teman. Ya, tapi ingat ya teman-teman, saat kita menggunakan sumber daya alam, kita pun harus bijak tentunya. Misal, saat kita sudah mengolah sumber daya alam,
tapi ada sampah-sampah atau sisa-sisa dari prosesnya. Nah itu bisa kita gunakan kembali tentunya teman-teman. Seperti halnya ini nih, puing-puing ini ya teman-teman, bisa ada bangunan yang kita hancurkan untuk dirubah. Nah puing-puing ini pun tidak boleh dibuang sembarangan, itu kan berbahaya juga. Ini puing-puing ini bisa dimanfaatkan, misal untuk menguruk tanah atau untuk hal-hal yang lain teman-teman. Kita sebagai manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, kita pun harus berupaya untuk menjaga kelestariannya. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya tentunya. Apa ulang lagi teman-teman? Ya misal hutan, bagaimana menjaga kelestarian hutan? Ya kita melakukan reboisasi kalau hutan itu gundul, lalu tebang pilih ya teman-teman. Jadi ada kalanya pohon itu ditebang, ada kriterianya khusus gitu teman-teman. Lalu hewan-hewan langka nih teman-teman, ya teman-teman boleh memelihara hewan langka, tapi tidak boleh teman-teman boleh memelihara hewan, tapi tidak boleh memelihara hewan yang langka. Nah itu salah satunya melakukan penangkaran tentunya oleh pemerintah, ada yang in situ dan ex situ. Bedanya apa Pak Agil? Teman-teman boleh cari di internet ya tentunya. Itu biar lebih penjelasannya tidak terlalu panjang. Dan selain upaya tadi pelestarian, ada kalanya kita dalam menggunakan sumber daya alam, kita menghasilkan hal-hal yang tidak kita gunakan lagi, contohnya adalah sampah. Dan sampah ini menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita buang ke sungai, akhirnya menyebabkan banjir. Bagaimana cara kita untuk mengurangi sampah? Nah, mengurangi sampah ada caranya, itu 4R. Apa saja itu? Coba kita perhatikan baik-baik. Nah teman-teman, yang pertama adalah reduce atau mengurangi sampah tentunya. Contohnya seperti plastik. Lalu caranya seperti apa ya? Teman-teman menggunakan tas atau wadah untuk membawa barang ya, jangan pakai plastik. Contohnya seperti ini teman-teman. Kenapa plastik itu harus kita kurangi? Seperti halnya styrofoam, ini sangat susah banget diurai kalau dibuang ke lingkungan. Tidak terurai. Lalu ini beling ya teman-teman, bisa jutaan. Ini sangat kalau kita biarkan akan merusak lingkungan tentunya. Maka kita kurangi teman-teman. Yang kedua adalah reuse. Reuse itu artinya menggunakan kembali. Jadi barang atau sampah yang sebetulnya masih bisa kita gunakan, maka kita usahakan untuk kita gunakan kembali. Nah seperti halnya contoh botol toples lain bisa kita gunakan, yaitu untuk menaruh wadah, untuk di tempat wadah dan lain sebagainya. Atau bagi teman-teman yang kreatif, pastinya kreatif ya, kita gunakan kreativitas kita untuk buat kerajinan. Contohnya seperti ini teman-teman. Nah ini botol bekas teman-teman, ya bisa digunakan menjadi mainan tentunya teman-teman. Ya teman-teman boleh coba ya, banyak kok di Google ya bagaimana cara membuat mainan dari alat bekas. Lalu ini juga dari karton bekas teman-teman, dari kardus bisa kita gunakan. Lalu ini bisa menjadi wadah teman-teman. Nah ini berasal dari, kalau teman-teman perhatikan, ini tuh dari koran teman-teman. Ya dari koran dipilin lalu dirangkai menjadi wadah dan lain sebagainya teman-teman. Kita gunakan, kita olah dengan kreativitas teman-teman. Nah, yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Ya, tidak semua sampah bisa kita gunakan kembali atau kita kurangi, tapi sampah bisa kita daur ulang, teman-teman. Contohnya sampah-sampah organik seperti daun, kulit buah. Nah, teman-teman bisa gunakan, bisa didaur ulang menjadi kompos, atau seperti halnya tumpukan kertas, kaleng, botol kaca, bisa kita kumpulkan, kita jual ke tukang loak. Nah, dari tukang loak bisa dijual lagi ke pabrik lalu diolah menjadi barang yang baru. Nah teman-teman, yang keempat adalah replace atau mengganti apa Pak Agil? Maksudnya mengganti teman-teman yang biasa menggunakan barang yang sekali pakai menjadi barang yang bisa digunakan berkali-kali. Contohnya teman-teman kalau minum air kemasan itu kan sekali pakai ya, teman-teman bisa gunakan wadah seperti ini nih ya, banyak kok di toko-toko ya tentunya, teman-teman bisa gunakan berkali-kali. Ataupun barang yang lain teman-teman, seperti wadah makan yang awalnya suka pakai styrofoam, plastik, bisa digunakan menjadi wadah yang bisa digunakan berkali-kali.
Oke teman-teman, kita akhiri saja pembelajaran kali ini. Ya, kita bahas yaitu tadi apa tentang sumber daya alam. Kita makhluk di bumi menggunakan sumber daya alam, dan kita pun harus bijak menggunakan sumber daya alam itu. Teman-teman harus mengurangi sampah, ya teman-teman mengurangi sampah, lalu paham gitu dalam penggunaan atau pemanfaatan dari sumber daya alam. Itu saja dari Pak Agil. Kedepannya akan ada pembelajaran yang lebih seru lagi tentunya. Kita akan bahas mengenai cahaya. Bagaimana? Nah, nanti saksikan saja ya. Sekian dari Pak Agil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.